Kemarin ketika saya memberikan pembahasan tentang Yusuf Mansur, yang dimana dia itu sedang mempromosikan paytrendnya dengan cara siapa yang bisa apa ya, itu hitungannya apa itu kemarin ketika dia ada yang nyawer apa gimana itu sampai 10 juta katanya, 10-20 juta. Kalau ada yang bisa ngasih 20 juta, maka doanya akan ditolong atau dibantu dengan 500 jemaah kalau tidak salah. Difatihain 500 orang. Insya Allah. Waduh, ada yang 2 juta, Masya Allah. 2 juta. Ini belum ada yang 10 juta ini. Ada 10 juta saya fatihain khusus. Ada? Fatihain khusus. Yang 10 juta, 20 juta, ada? Saya fatihain khusus nih. Bismillah, difatihain sama 500 orang. Ada? 500 orang teman-teman. Belum kelihatan nih, belum muncul. 10 juta. Nunggu. Yang 10 juta. Nunggu orang 10 juta. Besok, Senin, eksekusi. Bismillah, atas nama orang tua dan keluarga. Ada? Nggak ada. Bismillah, 50.000 lewat Patreon. Iya dong, harus lewat Patreon dong. Bismillah, bismillah, bismillah. Aduh. Tambah lagi. Makasih Harun. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dibantu Fatihah 500 orang. Jadi sudah seperti kirim paket ya teman-teman. Paket ekspres, paket instan, atau paket reguler. Jadi ada berbagai macam paket yang disiapkan oleh Yusuf Mansur bagi siapa-siapa yang tertinggi nilai ngasih uangnya. Duitnya. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ya tetap dari jemaah itu. Dan sekarang ada satu video lagi yang dimana Yusuf Mansur itu teman-teman memang hitung-hitungannya kepada uang, hitung-hitungannya kepada infak. Dan di sini di video yang ingin saya bahas ini Yusuf Mansur menceritakan tentang visi misinya yang katanya ingin 1.200 masjid. Dan dari 1.200 masjid kalau dikalkulasi dengan masjid-masjid lain begini, maka ujung-ujungnya ke apa teman-teman? Pendapatan harian, pekanan, bulanan, bahkan tahunan. Dia mentarget, dia punya target ribuan masjid, dan dari masjid itu bisa menghasilkan sekian triliun. Parah. Coba kita simak dulu videonya ya. Nanti kita akan masuk ke video-video dia yang lain yang juga tak kalah halu. Kita dalam waktu dekat akan meng-QR-kan 1.200 masjid dan musola di kota Tangerang. Bayangin bos. Satu Jumatan 1 juta loh. Tuh hitung tuh 1 juta masjid. 1 triliun. 1 triliun. 1 Jumatan. Sedangkan 1 triliun. tahun ada 52 Jumat, 52 triliun. 52 dan triliun. 1 tahun ada 4 Jumat yang super sale. Hah? Gak mungkin tuh tromol 1 juta kalau di bulan itu. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan hari Senin pun jadi hari Jumat. Betul nggak? Betul. Hari Selasa jadi hari Jumat. Hah? Rebo, Kamis, Sabtu, Ahad, semua jadi hari Jumat. Semua. Berarti berapa? 100 triliun. 100 triliun. 100 triliun teman-teman. Jadi hitung-hitungannya dari Yusuf Mansur memang kepada untung rugi. Kalau kita membangun masjid, apa untungnya? 1 Jumatan ada infak, dan infaknya bisa 1 juta per masjid. Kalau masjidnya kecil, bayangkan bos, kalau masjidnya besar bisa 10 juta. Bayangkan bos, kalau masjidnya jami atau mentok-mentok 15 juta per pekan itu, per Jumat. Yusuf Mansur punya masjid jami 1.000 masjid di Indonesia. Artinya kalau dikali 4 berapa tuh? 60 juta. Satu masjid 60 juta, dikalkulasi 1.000. Bisnis masjid Yusuf Mansur kalau begitu. Pinter dia ya teman-teman. Jadi kalau kita kalau mau berbicara masalah hitung-hitungan mengambil untung dari infak, belajar ke Yusuf Mansur. Jadi kalian perlu belajar nih ke Yusuf Mansur, yang dimana kalau kita ingin mendapatkan uang mengalir terus tanpa henti, hanya bermodal mendoktrin umat dengan betapa pentingnya bersedekah, termasuk sedekah kepada Yusuf Mansur, ya ikuti cara-cara seperti ini. Bangun masjid di mana-mana, terus infaknya dialirkan ke satu rekening Yusuf Mansur. Hebat. Aduh, gak ada yang salah kepada sedekah teman-teman. Masjid juga butuh bantuan kita untuk pembangunan, operasional. Cuman kalau kita mengikuti langkah dari Yusuf Mansur, hitung-hitungannya seperti ini, maka yang ada apa?
Oh, yang ada pikirannya ke bisnis jatuhnya. Jadi agama ini dibuat bisnis. Karena apa? 1200 masjid di Tangerang. Oh, Tangerang saja tuh 1200 masjid. Bagaimana kalau di Jabodetabek? Jabodetabek Yusuf Mansur, Tangerang 1200, Bekasi 1200. Wah, tinggal selonjoran Yusuf Mansur di rumah. Tek-ketean sokona. Habis itu apa? Datang uang dari masjid, dari ribuan masjid. Kercur-nguncur Yusuf Mansur. Innalillah. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara masalah bisnis agama ini, memang condong kepada golongan para habaib, oknum-oknumnya. Di setiap video saya sebut oknum sudah. Kenapa? Biar gak sakit hati yang tidak seperti itu. Karena meskipun saya tahu ada beberapa habaib yang tidak berbisnis agama, tapi secara kasat mata kita bisa menyaksikan banyaknya oknum-oknum habaib yang menjadikan agama ini sebagai bisnis. Harry Pras mendapatkan uang, Harry Pras juga berbisnis di YouTube, mendapatkan uang dari YouTube. Pendapatan saya di YouTube tidak seberapa daripada hasil habaib-habaib itu yang nipu-nipu umat. Saya mendapatkan uang dari YouTube dengan cara apa? Mengedukasi agar mereka tidak terjerumus pada pembodohan, doktrin, takhayul, kurofat, dawir daripada oknum-oknum Habib, Gus Kiai yang selama ini menguasai Indonesia. Iya, Indonesia dikuasai oleh mereka. Karena memang pada dasarnya yang datang duluan ke Indonesia ya mereka. Disupport lagi sama Syiah. Harry Pras gak seberapa kalau dibandingkan sama habaib. Sekali manggung habaib bawa kresek merah, jualan kiswah Nabi. Berbondong-bondong jemaah teman-teman, ilir-iliran, cium-cium kiswah palsu itu. Bawa amplop ditaruh kresek merah. Satu kresek uang itu dalam sehari. Mau dibandingkan dengan saya? Saya tidak berbisnis di sini. Saya hanya mengedukasi orang agar tidak terjerumus pada pembodohan semacam itu. Roti bekas digigit, dilelang, dipotong-potong. Gigit dulu, dipotong, jual. Ambilin kotak, dikotakin teman-teman, 500.000. Potong lagi, 200.000. Berapa? 150. Berapa? 300. 500. Beb, makan lagi, Beb. Makan tidur, sampai berat aja. Berapa? 500.000. Bagi sana. Itu tatak. Tatak lagi, tatak. Bisnis agama, rambut Nabi, rambut Nabi dicium-ciumin sama umat. Dikira mereka gratisan ke situ, bayar. Artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW katanya mau dibangun di Indonesia, mau dimuseumkan. Apa yang terjadi? Anak-anak bangsa yang umum 50.000, bagi pelajar 25.000. Ada nanti bisnis travel, bisnis jemaah. Untuk apa? Untuk menghidupi itu, menghidupi para penipu-penipu itu. Mereka cari uang dengan cara nipu umat, jual agama. Dan mereka, para mukibin-mukibin yang didungui ini, yang sudah terdungu-dungu itu, juga membandingkan dengan Harry Pras. Dan di sini teman-teman, ketika kita menyaksikan, ya wajar. Karena Yusuf Mansur bergaul dengan para habaib. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Apa kata Habib Syekh? Habib Syekh dengan Habib siapa itu kemarin? Travel ya teman-teman, ke Tarim. Nunjuk-nunjuk. Ini jalannya para wali nih. Ini kuburannya wali sampai dari sini ke sana. Habis itu nyampe ke sana, ke kuburannya Umar Muhdor apa? Atau Abdullah Al-Haddad. Nyampe ke sana, katanya kalau kalian punya hajat, 70 hajat. Duduk tuh jemaah. Habib Syekh sama Habib siapa satunya lagi yang doktrin umat. Kalau kalian punya hajat, punya persoalan, punya permasalahan, datang ke kuburannya Abdullah Al-Haddad. Minta di situ. Abdullah Al-Haddad apa? Koreksi kalau saya salah. Pokoknya Habib. Minta di situ 70 hajat kalian terkabul. Bayangkan 70 hajat. 1, saya pengen seperti Iron Man. 2, saya pengen jadi orang terkaya di Indonesia. 3, pokoknya semua 70 hajat kalian minta dikabulkan di kuburannya Abdullah Al-Haddad. Habis nyampe ke sana, sampai ke Tarim, setelah ziarah ke makamnya Abdullah Al-Haddad, kalian naik ke puncak bukit, lompat dari puncak bukit, nyebut ya Umar Muhdor, nyampe bawah gak mati kalian. Saya nunggu orang nyoba itu loh. Lompat dari gedung tinggi, dari 12 dari lantai ke-12 bila. 12, kalau per lantainya itu 3 meter, berapa 3 meter kali 12? Lompat dari sana. Sebut ya Umar Muhdor, minta ke Umar Muhdor pelindungan. Apa ajaran Islam yang sedemikian ini? Kok semakin membodohi umat tapi dipercaya sama orang? Jelas bergaulnya dengan siapa? Ya Yusuf Mansur, kenapa jadi seperti itu? Ya lihat saja pergaulannya sama siapa? Sama Habib. Jangan bergaul sama Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, nanti jadi cerdas. Ya jangan. Mending sama Habib, oknum-oknumnya yang pintar bodoh-bodohi umat itu. Pikir kalian.